Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 4 yang bertema Salat Id di masjid dan di lapangan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ifal Ibnu Faris. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Mas Nizamuddin Aulia. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini ada apa pengertian salat Id. Menurut Zainal Arifin Jamaris dalam bukunya mengatakan bahwa kata Id berasal dari kata aud yang berarti mengulang suatu pekerjaan atau perbuatan. Jamaknya aud adalah artinya tiap-tiap hari untuk berkumpul dalam memperingati suatu peristiwa atau kejadian yang penting. Atau juga dinamakan aud karena kembalinya setiap tahunnya itu berulang-ulang terus. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang selalu diulang-ulang terus tanpa hentinya. Di sini ada salat Id dan juga salat Idul Adha yang sering dilakukan setiap tahunnya. Kemudian di sini apa saja dasar-dasar hukum dalam salat Id. Untuk yang pertama, menurut pendapat para ulama Hambali, salat Id memiliki hukum fardu kifayah dikarenakan salat Id cukup dilaksanakan oleh beberapa orang saja. Sesuai dengan Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, menurut pendapat para ulama Hanafiyah, salat Id memiliki hukum wajib diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, salat Id memiliki hukum sunnah muakkad sebab senantiasa dilakukan oleh Rasulullah setiap tahunnya. Kemudian di sini ada kapan waktu pelaksanaan salat Id. Menurut Syekh Kamil Muhammad, pelaksanaan salat Id dimulai sejak mulai terbit sampai tergelincirnya matahari. Untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk mengerjakan di awal waktu sehingga memungkinkan jamaah untuk menyegerakan menyembelih kurban setelah melakukan sholat. Kemudian untuk sholat Idul Fitri diutamakan mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat sehingga para kaum muslimin dapat mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu. Jadi perbedaannya antara sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu, kalau Idul Adha harus dilakukan secara lebih awal dibanding sholat Idul Fitri diutamakan yang di akhir dulu karena mereka yang belum berinfak pada sholat Idul Fitri, mereka harus berinfak terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian di sini ada rukun, syarat, dan sunnah sholat Id. Untuk yang pertama di sini ada syarat. Yang pertama hadirnya imam. Jadi ketika mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu harus ada imamnya. Kemudian yang kedua dilakukan di tanah lapang, bisa di lapangan atau di masjid yang lahannya luas seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini dilakukan secara bersamaan. Jadi sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha ini dilakukan secara bersamaan ya, secara bersama-sama, jangan dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada balih. Kemudian selanjutnya ada berakal. Kemudian ada merdeka, tidak diperbudakan oleh orang lain. Kemudian ada sehat badan bagi kaum muslimin yang merasa badannya lebih sehat dibanding orang lain atau yang sedang sakit, itu diwajibkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya di sini ada diakhiri dengan khutbah. Kemudian yang terakhir di sini ada mukim. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nizam. Dibanding sholat Idul Fitri diutamakan yang di akhir dulu karena mereka yang belum berinfak pada sholat Idul Fitri, mereka harus berinfak terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian di sini ada rukun, syarat, dan sunnah sholat Id. Untuk yang pertama di sini ada syarat. Yang pertama hadirnya imam. Jadi ketika
mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu harus ada imamnya. Kemudian yang kedua dilakukan di tanah lapang, bisa di lapangan atau di masjid yang lahannya luas seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini dilakukan secara bersamaan. Jadi sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha ini dilakukan secara bersamaan ya, secara bersama-sama, jangan dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada balih. Kemudian selanjutnya ada berakal. Kemudian ada merdeka, tidak diperbudakan oleh orang lain. Kemudian ada sehat badan, bagi kaum muslimin yang merasa badannya lebih sehat dibanding orang lain atau yang sedang sakit, itu diwajibkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya di sini ada diakhiri dengan khutbah. Kemudian yang terakhir di sini ada mukim. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizamuddin Aulia dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan slide 7 sampai dengan slide 12. Yang pertama yaitu rukun sholat id. Apa sih itu rukun? Rukun adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Berarti rukun sholat id yaitu perkataan atau perbuatan yang membentuk hakikat untuk sholat id. Yang pertama itu niat, yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah pada setiap rakaat, yang kelima rukun dengan tumaninah. Tumaninah yaitu adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Kira-kira semua anggota badan tidak bergerak dengan kadar lamanya waktu setara dengan membaca bacaan kalimat tasbih. Yang keenam yaitu iktidal dengan tumaninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang delapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan duduk tahiyat akhir dengan tumaninah. Yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat nabi. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Yang ke-13 yaitu tertib. Sedangkan untuk sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat id antara lain, yang pertama disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Yang kedua, rakaat pertama takbir 7 kali setelah doa iftitah dan sebelumnya membaca al-fatihah. Sedangkan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali sebelum membaca al-fatihah. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir. Yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Yang kelima, membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Qamar pada rakaat kedua, atau membaca Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Yang keenam, mengeraskan bacaan kecuali makmum. Yang ketujuh, khutbah 2 kali setelah sholat. Keadaan khutbahnya seperti khutbah dalam sholat Jumat. Yang kedelapan, pada khutbah pertama hendaknya dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali atau membaca puji-pujian. Yang selanjutnya, hendaklah di dalam khutbah hari raya Idul Fitri diterangkan tentang zakat fitrah, dan khutbah pada hari raya Idul Adha diterangkan tentang hukum-hukum berkurban. Yang ke-10 yaitu pada hari raya disunahkan untuk mandi dan dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan hari raya Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu melainkan setelah sholat. Selanjutnya, setelah ketika berangkat maupun pulang sholat sebaiknya melalui jalan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu praktek sholat dan khutbah sholat id. Yang pertama itu niat untuk sholat Idul Fitri, yaitu usolli sunatan Idul Fitri ma'muma lillahi ta'ala. Sedangkan untuk sholat Idul Adha yaitu usolli sunatan Idul Adha rakaat ini ma'muma lillahi ta'ala. Yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca iftitah
disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Sedangkan pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali selain takbir karena berdiri. Selanjutnya mengangkat kedua tangan lurus dengan bahu pada tiap-tiap takbir. Yang selanjutnya bagi imam dan makmum disunahkan mengeraskan bacaan takbir. Yang kelima, setelah membaca Al-Fatihah membaca Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Selanjutnya setelah sholat disunahkan khutbah 2 kali sebagaimana khutbah Jumat, baik rukun maupun sunahnya. Pada saat khutbah pertama disunahkan membaca takbir 9 kali. Sedangkan untuk khutbah kedua disunahkan membaca takbir 7 kali. Selanjutnya dalam khutbah hari raya Fitri hendaklah khotib menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang zakat fitrah atau dan lain-lain. Sedangkan dalam khutbah hari raya ada menyampaikan tentang kurban. Selanjutnya yaitu khutbah sholat id. Menurut jumhur ulama Malikiyah, khutbah id disampaikan sebanyak 2 kali sebagaimana 2 kali khutbah Jumat dalam masalah rukun, syarat, sunnah, dan makruhnya setelah melaksanakan sholat id itu sendiri. Sholat id tetap boleh dilaksanakan sekalipun khutbahnya tidak dilaksanakan, sebab khutbah dalam sholat id merupakan sunnah. Alasan disunahkan demi menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifahnya. Yang selanjutnya yaitu sholat di masjid atau di lapangan. Dalam pandangan para ulama Hambaliyah, melangsungkan sholat id di lapangan hukumnya sunnah dan menganggap makruh jika dilaksanakan di masjid, termasuk di Masjidil Haram. Pandangan serupa dikemukakan para ulama Hanafiyah. Bagaimana dengan pandangan Muhammadiyah? Dalam pelaksanaan sholat di lapangan, Muhammadiyah tidak mengaitkan dengan keadaan masjid setempat. Sementara dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan suatu kali saat hari raya datanglah hujan, maka para nabi beserta nabi sholat id di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya mereka para sahabat pada suatu hari diguyur hujan, maka Nabi sholat bersama mereka di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.